Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cantika Story, sebelum dimulai jangan lupa dukung channel Cantika Story dengan subscribe, agar kisah inspiratif terus hadir menemani hari MU. Pernahkah kita mendengar tentang seorang wanita yang berangkat jauh bukan untuk mengejar harta, tetapi untuk menemukan arti keluarga yang hilang? Namaku Raisa, seorang janda muda berusia 27 tahun asal sebuah desa kecil di Jawa Timur. Hidupku sederhana, bahkan bisa dibilang pas-pasan. Setelah suamiku meninggal karena kecelakaan motor 2 tahun lalu, aku kembali tinggal bersama orang tuaku yang sudah lanjut usia. Sejak hari itu, aku menjalani hari-hari dengan sunyi yang tidak bisa dijelaskan. Aku sering memandangi kamar kosong peninggalan suamiku sambil berdoa dalam hati agar aku diberi kekuatan untuk melanjutkan hidup. Setiap kali mendengar suara anak-anak kecil di sekitar rumah bermain, ada rasa perih yang menyelinap di dadaku. Aku belum sempat menjadi seorang ibu. Dan entah kenapa, itu menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Orang tuaku sering menasihatiku agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Raisa, hidup ini harus terus berjalan, nak, begitu kata ibuku setiap malam sebelum tidur. Ayahku hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh kasih, seolah ikut merasakan beban yang kupikul. Suatu hari, seorang tetangga memperkenalkan aku pada seorang agen tenaga kerja yang katanya bisa menempatkanku bekerja di Arab Saudi. Awalnya aku menolak. Aku tak pernah membayangkan akan meninggalkan tanah kelahiran, apalagi kedua orang tuaku yang mulai renta. Tapi ketika ku tatap wajah mereka, aku tahu aku harus berbuat sesuatu. Aku tak ingin terus hidup dalam kesedihan dan penyesalan. Aku ingin mandiri, ingin membahagiakan mereka meski dengan cara yang berbeda. Malam itu, aku beristighfar berkali-kali. Aku sujud lebih lama dari biasanya. Dalam sujud itu, aku memohon agar Allah menunjukkan jalan yang terbaik. Dan entah mengapa, setelah malam panjang itu, hatiku terasa mantap. Aku yakin ini bukan sekadar pekerjaan, tapi jalan untuk memulai hidup baru. Dengan uang seadanya, aku mengurus berkas dan pelatihan. Selama beberapa minggu aku tinggal di penampungan. Di sana aku bertemu banyak wanita lain yang juga berjuang untuk nasib yang sama, meninggalkan keluarga demi impian dan masa depan. Kami berbagi cerita, tertawa, menangis bersama, dan saling menguatkan di tengah rasa takut yang diam-diam menghantui. Aku tahu, menjadi tenaga kerja wanita bukan hal yang mudah. Tapi aku juga tahu, tak ada keberanian tanpa pengorbanan. Hari keberangkatan pun tiba. Pagi itu, udara desa begitu dingin, namun pelukan ibuku terasa jauh lebih hangat dari biasanya. Ia tak banyak bicara, hanya menatap wajahku dengan mata yang basah. Ayahku berdiri di samping, menggenggam tanganku erat-erat. Jaga dirimu baik-baik di sana, Raisa. Ingat, kau bukan hanya membawa nama dirimu, tapi juga nama keluarga kita. Kalimat itu membuat hatiku bergetar. Aku menahan air mata agar mereka tidak melihatku rapuh. Dalam hati, aku berjanji akan membuat mereka bangga suatu hari nanti. Perjalanan menuju bandara terasa panjang dan hening. Dari jendela bus, aku melihat sawah hijau yang perlahan berganti menjadi gedung dan jalan raya besar. Setiap kilometer yang kulewati terasa seperti menjauhkan aku dari segala hal yang kucintai. Namun di sisi lain, ada semangat baru yang perlahan tumbuh di dalam diriku. Ketika pesawat lepas landas, aku memejamkan mata. Aku ingat wajah ibuku, ayahku, dan suara azan subuh dari surau kecil di depan rumah. Semua kenangan itu menempel kuat di kepalaku seperti foto-foto lama yang tak pernah pudar. Setelah menempuh perjalanan panjang, akhirnya aku tiba di Arab Saudi. Udara di sana terasa kering dan panas, namun anehnya aku justru merasa tenang. Ini adalah langkah pertama dari hidup baru yang kutempa dengan keberanian. Di bandara, aku dijemput oleh seseorang dari agen. Ia membawaku ke rumah besar di kota Riyadh. Rumah itu megah, berdinding marmer, dan dijaga pagar tinggi berwarna emas. Disitulah aku akan bekerja, melayani seorang pria Arab bernama Tuan Amir Al-Fahd, duda muda berusia 35 tahun, dan seorang anak laki-laki kecil bernama Yazid, yang baru berumur 5 tahun. Saat pertama kali melihat rumah itu, aku tertegun. Di balik kemewahan dan cahaya lampu yang berkilau, aku merasakan kesepian yang aneh.
Seolah rumah itu besar tapi hampa, indah tapi dingin. Saat pintu terbuka, aku disambut seorang pria berwajah teduh namun matanya menyimpan kesedihan. Dialah majikanku. Ia hanya berkata singkat, "Selamat datang, semoga kamu betah di sini." Aku menunduk, menjawab lembut, "Insya Allah Tuan." Dari dalam rumah terdengar suara langkah kecil. Seorang anak lelaki berlari, lalu berhenti di samping ayahnya. Anak itu menatapku tanpa senyum, dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Saat itulah, entah kenapa, aku merasa hidupku akan berubah selamanya. Hari pertama di rumah besar itu menjadi awal yang tak pernah kulupakan. Dari luar, rumah Tuan Amir tampak seperti istana. Dindingnya berwarna krem muda dengan ukiran kaligrafi yang indah di setiap sudutnya. Tapi begitu aku melangkah ke dalam, suasana yang kurasakan berbeda. Terlalu tenang, bahkan cenderung sepi. Tidak ada suara tawa anak kecil, tidak ada percakapan hangat di ruang keluarga. Hanya terdengar suara detak jam besar yang berdiri di ruang tamu dan desiran angin dari pendingin udara yang menambah rasa sunyi di dalam rumah itu. Dari agen, aku diberitahu bahwa Tuan Amir adalah seorang duda. Istrinya meninggal dunia 5 tahun lalu saat melahirkan anak mereka, Yazid. Sejak saat itu, ia hidup hanya dengan anak sematawayangnya dan beberapa pekerja rumah tangga. Namun entah mengapa, meski banyak orang bekerja di rumah itu, suasananya tetap saja terasa hampa. Mungkin karena tidak ada kasih sayang seorang ibu, tidak ada tawa perempuan yang menghidupkan rumah itu lagi. Hari-hariku pun dimulai dengan rutinitas yang sama setiap pagi. Aku bangun sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan mencuci pakaian. Yazid, anak kecil itu, jarang berbicara. Ia lebih banyak diam, hanya sesekali menatapku dengan pandangan yang sulit kutebak. Kadang ia tampak ingin mendekat, tapi di saat lain ia bersembunyi di balik dinding seolah takut. Aku bisa mengerti. Ia tumbuh tanpa kasih seorang ibu, dan kehadiranku mungkin terasa asing baginya. Suatu pagi, saat aku sedang menyapu halaman belakang, Yazid tiba-tiba menghampiriku. Ia membawa bola kecil berwarna biru. "Nama kamu siapa?" tanyanya dengan suara pelan. Aku tersenyum lembut, menunduk agar sejajar dengannya. "Namaku Raisa." "Kamu mau main bola?" Ia mengangguk tanpa bicara. Sejak hari itu, sesuatu yang kecil namun berarti mulai berubah. Yazid mulai sering menemaniku di dapur, kadang hanya duduk diam menatapku memasak, kadang tertawa kecil saat aku berpura-pura salah memotong sayur. Aku tahu, perlahan ia mulai mempercayaiku. Tuan Amir sering memperhatikan dari jauh. Wajahnya selalu tenang, tapi matanya menyimpan rasa rindu yang dalam setiap kali melihat anaknya tersenyum. "Sudah lama saya tidak mendengar Yazid tertawa seperti itu," katanya suatu sore saat kami berbincang singkat di taman. Aku hanya menunduk, tidak tahu harus menjawab apa. Dalam hati aku merasa bahagia bisa membawa sedikit keceriaan bagi keluarga itu. Tapi di sisi lain, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh, sebuah kehangatan yang tak bisa kujelaskan. Hari demi hari berlalu. Aku semakin mengenal kebiasaan mereka. Tuan Amir adalah pria yang sangat disiplin dan lembut dalam berbicara. Ia selalu mengucapkan terima kasih setiap kali aku menyelesaikan pekerjaan, sesuatu yang jarang kulihat pada majikan lain. Ada kalanya, ketika aku sedang membersihkan ruang tamu, ia tiba-tiba muncul dengan membawa secangkir teh dan berkata, "Kau sudah bekerja sejak pagi, istirahatlah sebentar." Ucapannya sederhana, tapi terasa tulus. Malam hari menjadi waktu yang paling aku sukai. Setelah semua pekerjaan selesai, aku biasanya duduk di halaman belakang, memandangi langit Riyadh yang dipenuhi bintang. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma pasir dan ketenangan. Dalam kesunyian itu, aku sering berdoa, memohon agar Allah menjaga kedua orang tuaku di kampung, dan memohon agar aku diberi kekuatan untuk bertahan di negeri yang asing ini. Kadang, tanpa sengaja, aku mendengar suara kecil Yazid memanggil dari kamar, "Mama Raisa." Aku terdiam setiap kali mendengarnya. Ia mulai memanggilku Mama. Aku tidak tahu bagaimana harus menjelaskan perasaan itu. Antara haru, bahagia, dan takut. Aku tahu posisiku hanya seorang pekerja.
Tapi mendengar anak sekecil itu memanggilku dengan kata yang begitu istimewa, rasanya seperti ada ruang kosong di hatiku yang perlahan terisi. Waktu berjalan cepat. Tuan Amir semakin sering berbicara denganku, bukan lagi tentang pekerjaan, tapi hal-hal kecil seperti makanan kesukaannya, masa kecil Yazid, bahkan tentang istrinya yang telah tiada. Ia bercerita bagaimana beratnya kehilangan orang yang dicintai, dan bagaimana ia mencoba menjadi ayah dan ibu sekaligus bagi anaknya. Aku mendengarkan dalam diam, mencoba memahami luka yang ia simpan selama ini. Setiap malam, aku sering berpikir, mungkin Allah memang mempertemukanku dengan keluarga ini bukan tanpa alasan. Dari awal aku datang hanya ingin mencari rezeki, tapi sekarang, tanpa kusadari, rumah besar itu sudah seperti rumahku sendiri. Yazid bukan hanya anak majikan, tapi seperti darah dagingku sendiri. Dan setiap kali aku menatap wajah Tuan Amir, ada rasa hormat, kagum, dan entah apa lagi yang sulit kuungkapkan dengan kata-kata. Aku tidak tahu kemana arah kisah ini akan berjalan. Tapi yang pasti, di antara kesunyian rumah besar itu, aku menemukan sesuatu yang dulu pernah hilang, arti keluarga. Sudah hampir 2 tahun aku bekerja di rumah itu. Rasanya waktu berjalan begitu cepat. Setiap hari diisi dengan rutinitas yang sama, tapi kini semua terasa berbeda. Rumah yang dulu sepi dan sunyi mulai dipenuhi suara tawa kecil Yazid. Anak itu kini semakin dekat denganku, bahkan sulit berpisah meski hanya sebentar. Kadang ia duduk di pangkuanku sambil bercerita tentang sekolahnya, tentang teman-temannya, atau hanya sekadar menunjukkan gambar-gambar yang ia lukis. Ada satu hal yang selalu membuatku terharu. Setiap malam, sebelum tidur, Yazid selalu meminta agar aku menemaninya. "Mama Raisa, ceritakan kisah dari kampungmu," katanya dengan mata yang mulai mengantuk. Aku pun menceritakan kehidupan di desaku. Sawah yang hijau, suara azan dari surau kecil, dan angin sore yang membawa aroma padi. Setiap kali aku bercerita, ia mendengarkan dengan mata berbinar, seolah dunia kecilnya menjadi lebih luas. Di saat seperti itu, aku benar-benar merasa menjadi seorang ibu. Tuan Amir sering memperhatikan dari kejauhan. Aku tahu, ia melihat perubahan besar pada anaknya. Yazid yang dulu murung dan tertutup, kini tumbuh menjadi anak yang ceria. Ia sering tertawa, berlari di taman, dan bahkan mulai berani berbicara dengan tamu yang datang. Suatu sore, ketika aku sedang menyiapkan teh di dapur, Tuan Amir datang menghampiri. Dengan suara lembut ia berkata, "Terima kasih, Raisa. Sejak kamu datang, rumah ini terasa hidup lagi." Aku terdiam, tak mampu membalas apapun. Hanya senyum kecil yang bisa kutunjukkan. Di dalam hatiku, ucapan itu seperti hadiah terindah setelah semua perjuangan yang kulalui. Hari-hari berikutnya terasa lebih hangat. Aku dan Yazid sering menghabiskan waktu di taman belakang rumah. Ia mengajarkanku bahasa Arab, dan aku mengajarkannya beberapa kata dalam bahasa Indonesia. Kadang ia tertawa setiap kali aku salah mengucapkan kata, dan aku pun ikut tertawa melihat ekspresinya yang lucu. Hubungan kami begitu alami, seperti ibu dan anak yang sudah lama saling mengenal. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatiku. Setiap kali Tuan Amir pulang dari kantor, aku merasa gugup tanpa alasan. Aku tak berani menatap matanya terlalu lama. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuatku berdebar. Tatapan yang hangat, tapi dalam diam menyimpan perhatian. Aku mencoba menepis perasaan itu, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya bentuk penghormatan antara majikan dan pekerja. Tapi hati kadang tak bisa diajak bicara dengan logika. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Riyadh, hal yang jarang terjadi di kota itu, listrik di rumah tiba-tiba padam. Yazid yang ketakutan berlari ke kamarku sambil menangis. Aku memeluknya erat, menenangkannya sambil membisikkan doa. Dalam gelap, langkah kaki Tuan Amir terdengar mendekat. Ia membawa lilin di tangannya, cahaya kecilnya memantul di wajah kami. Tatapan matanya penuh rasa syukur ketika melihat Yazid tenang di pelukanku. "Terima kasih sudah menenangkannya," katanya lirih. Aku hanya mengangguk, tak tahu harus menjawab apa. Momen itu begitu singkat, tapi entah kenapa terasa begitu panjang di dalam hati. Keesokan paginya, suasana rumah terasa berbeda.
Yazid bangun dengan wajah ceria dan berlari ke arah ayahnya. "Papa, Mama Raisa berani saat gelap," katanya polos. Amir tersenyum, lalu menatapku dengan mata yang dalam. "Dia memang wanita yang kuat," katanya pelan. Saat itu aku merasa pipiku memanas, dan segera berpura-pura sibuk membereskan meja makan. Sejak malam itu, sesuatu di antara kami mulai berubah. Tak ada kata-kata yang diucapkan, tapi aku bisa merasakannya. Tuan Amir kini lebih sering berada di rumah. Ia tidak lagi pulang larut malam seperti dulu. Kadang ia ikut duduk bersama kami di taman, atau membantu Yazid mengerjakan tugas sekolah. Saat aku menghidangkan teh, ia sering berkata, aromanya selalu membuatku tenang. Hal-hal kecil seperti itu mulai menumbuhkan sesuatu yang hangat di dada, yang dulu kupikir sudah mati sejak aku ditinggal suamiku. Aku tahu, perasaan ini tak seharusnya tumbuh. Aku hanyalah seorang janda sederhana dari desa, dan dia seorang pria terpandang di tanah Arab. Tapi setiap kali melihat Yazid tertawa di antara kami, rasanya dunia seolah tak lagi mengenal perbedaan. Mungkin inilah yang disebut takdir, sesuatu yang datang perlahan, tanpa direncanakan, namun terasa begitu benar. Malam itu, ketika semua orang sudah tertidur, aku kembali duduk di halaman belakang. Angin gurun berhembus lembut membawa aroma pasir yang menenangkan. Aku memandangi langit yang penuh bintang sambil berdoa, "Ya Allah, jika kebahagiaan ini hanyalah sementara, jangan biarkan aku terlalu berharap. Tapi jika ini jalan yang Engkau pilihkan, maka jagalah hati ini agar tetap tulus dan tidak berlebih." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi satu hal yang pasti, rumah besar itu kini tak lagi sunyi. Ada tawa, ada doa, dan ada perasaan yang perlahan tumbuh di tempat yang paling tak terduga. Hari demi hari berjalan seperti angin gurun yang selalu membawa kejutan di setiap hembusannya. Rumah besar itu kini tidak lagi sepi seperti dulu. Ada tawa Yazid di pagi hari, ada suara langkah kecil yang berlari menyambutku setiap kali aku pulang dari pasar, dan ada percakapan lembut di sore hari antara aku dan Tuan Amir di teras belakang rumah. Segalanya terasa lebih hidup, lebih hangat, meski tak pernah satupun dari kami menyadari kapan sebenarnya kehangatan itu mulai tumbuh. Aku tetap menjalankan tugasku seperti biasa. Mencuci, memasak, membersihkan rumah, dan menemani Yazid belajar. Namun, di balik setiap rutinitas itu, hatiku mulai bekerja dengan cara yang berbeda. Setiap kali melihat Tuan Amir pulang dengan wajah lelah, ada dorongan dalam diriku untuk menyiapkan teh hangat lebih cepat, memastikan semua tertata rapi sebelum ia masuk. Aku bahkan hafal waktu langkahnya terdengar di koridor depan, selalu sekitar jam 8 malam, dengan langkah tegas namun tak tergesa. Dan setiap kali pintu terbuka, aku berusaha tersenyum, seolah senyum itu bagian dari pekerjaanku. Namun suatu sore, perasaanku mulai diuji. Hari itu Yazid demam tinggi. Tubuh kecilnya menggigil dan wajahnya pucat. Aku panik, mencoba menurunkan panasnya dengan kompres air dingin. Tuan Amir segera pulang setelah menerima kabar dari penjaga rumah. Ia tampak khawatir, matanya merah, dan tanpa pikir panjang duduk di samping tempat tidur anaknya. "Yazid, Papa di sini, Nak, bertahanlah," katanya dengan suara bergetar. Aku ikut berlutut di sampingnya, menenangkan Yazid yang terus menangis. Sepanjang malam kami berjaga bersama. Aku melihat sisi lain dari Tuan Amir, bukan lagi sosok majikan yang berwibawa, melainkan seorang ayah yang begitu lembut dan penuh kasih. Ia memegang tangan anaknya erat, sementara aku mengganti handuk kompres di dahi Yazid. Dalam keheningan malam itu, mata kami sempat bertemu. Tatapan itu tak lama, tapi cukup untuk membuat dadaku bergetar hebat. Ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Perasaan yang mungkin sama-sama kami coba sembunyikan. Menjelang subuh, demam Yazid mulai turun. Ia tertidur dengan tenang di pelukanku. Tuan Amir menghela napas lega, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Raisa. Kau menjaganya seperti ibunya sendiri." Aku menatap anak itu yang kini tertidur lelap. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya, Tuan," jawabku lirih. Tapi di dalam hati, aku tahu kalimat itu tidak sepenuhnya jujur. Aku melakukannya bukan hanya karena tugas. Aku melakukannya karena aku sudah menyayangi anak itu seperti darah dagingku sendiri.
Sejak malam itu, suasana di rumah terasa lebih akrab. Kami sering sarapan bersama. Yazid duduk di tengah, Tuan Amir di sisi kanan dan aku di sisi kiri. Terkadang kami bercanda ringan, terkadang diam menikmati ketenangan pagi. Aku mulai terbiasa dengan peran ini, bukan hanya sebagai pekerja, tapi seperti bagian dari keluarga. Namun di balik semua kebahagiaan itu, ada rasa takut yang diam-diam tumbuh. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau suatu hari aku harus pergi dan meninggalkan mereka. Tuan Amir semakin sering berbicara denganku. Kadang tentang hal-hal sepele, kadang tentang hidup. Raisa, katanya suatu sore, kau tahu apa yang paling berat dari menjadi orang tua tunggal? Aku hanya menggeleng. Ia tersenyum pahit. Melihat anak tumbuh bahagia, tapi tahu kau tak bisa memberinya kasih sayang seorang ibu. Suaranya bergetar, matanya menatap ke arah taman tempat Yazid bermain. Tapi sejak kau datang, aku melihat sesuatu yang berbeda. Yazid tidak hanya bahagia, tapi juga merasa dicintai. Kata-kata itu membuat dadaku terasa hangat sekaligus nyeri. Aku ingin menjawab, ingin mengatakan bahwa aku juga merasakan hal yang sama. Tapi bibirku tak mampu bicara. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku tahu, ada batas antara kami, batas yang tak boleh dilanggar oleh perasaan. Tapi setiap hari batas itu terasa semakin kabur, semakin tipis, dan aku takut. Takut jika suatu hari aku tak lagi mampu menahannya. Malam itu, setelah semua tertidur, aku kembali duduk di halaman belakang seperti biasa. Angin gurun bertiup pelan, membawa aroma pasir dan bunga melati yang ditanam di dekat kolam kecil. Aku memandang langit, mencari bintang yang paling terang. Dalam diam aku berbicara pada Allah, jika rasa ini salah, tolong hilangkan. Tapi jika engkau yang menumbuhkannya, jagalah agar tetap suci dan tulus. Aku menutup mata sejenak, lalu tersenyum pelan. Entah apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku tahu satu hal, aku tak lagi hanya menjalankan tugas. Aku kini menjaga dua hati sekaligus, hati kecil seorang anak, dan hati seorang pria yang perlahan membuatku belajar mencintai lagi. Sudah lebih dari 3 tahun aku tinggal di rumah besar itu. Semua terasa berjalan begitu cepat, seolah waktu tak lagi punya jeda. Yazid kini tumbuh menjadi anak yang ceria, sopan, dan pintar. Setiap pagi ia berlari memelukku sebelum berangkat ke sekolah, sementara Tuan Amir menatap kami dari jauh dengan senyum yang sulit kutafsirkan. Senyum yang tak sekadar ucapan terima kasih, tapi seolah menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang bahkan aku sendiri tak berani menamainya. Aku mulai terbiasa dengan perhatian-perhatian kecil dari Tuan Amir. Ia selalu menanyakan apakah aku sudah makan, apakah aku butuh istirahat, bahkan kadang meninggalkan sebotol parfum atau kerudung baru di meja kamarku. Awalnya aku canggung, tapi lama-kelamaan aku tahu, ia melakukannya bukan karena rasa kasihan. Ada kehangatan yang tulus di balik setiap perhatiannya. Namun di setiap kebaikan itu, aku juga merasakan beban yang berat. Beban perasaan yang tumbuh tanpa izin, tapi juga tak bisa kuingkari. Suatu sore, aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang. Udara Riyadh sedang lembut, dan matahari mulai condong ke barat. Tiba-tiba suara langkah pelan terdengar dari arah belakang. Saat aku menoleh, Tuan Amir berdiri tak jauh dari sana, memegang secangkir teh. Kau selalu bekerja tanpa henti, Raisa, katanya lembut. Izinkan aku yang menjemur sisanya. Aku tersenyum gugup, tidak perlu Tuan. Ini memang tugas saya. Ia hanya tertawa kecil. Kau selalu bicara tentang tugas, tapi tahukah kau, ada banyak hal yang kulihat dari caramu bekerja. Aku menatapnya, sedikit bingung. Apa maksud Tuan? Tanyaku perlahan. Ia menatapku dengan mata yang begitu tenang, tapi ada getar halus di suaranya ketika menjawab, aku melihat ketulusan. Aku melihat kasih yang sudah lama hilang dari rumah ini. Dan setiap kali melihatmu bersama Yazid, aku merasa, aku tak lagi sendirian. Aku tak mampu berkata apa-apa. Kata-kata itu seperti menembus dinding hatiku yang paling dalam. Angin sore tiba-tiba terasa lebih hangat dari biasanya. Dalam diam, aku hanya menunduk, takut kalau pandangan kami terlalu lama bertemu.
Tapi bahkan tanpa tatapan pun, aku bisa merasakan sesuatu di udara. Perasaan yang selama ini kami sembunyikan mulai menemukan jalannya sendiri. Malamnya, aku duduk di kamar sambil memandangi jendela. Di luar, lampu kota Riyadh berkelip seperti bintang yang jatuh di tanah. Aku memegang kalung kecil pemberian ibuku, dan hatiku berperang antara bahagia dan takut. Bahagia karena perasaan itu mulai terbalas, tapi takut karena aku tahu dunia kami berbeda. Aku hanyalah seorang janda dari desa kecil, sementara dia adalah pria terpandang di negerinya. Aku tahu, cinta tak selamanya mudah diterima hanya karena ketulusan. Ada adat, ada pandangan, dan ada perbedaan yang kadang lebih kuat dari perasaan. Namun takdir seolah tak ingin kami berpura-pura lebih lama. Suatu malam, Yazid kembali demam. Ia memanggilku dengan suara lemah, dan aku segera datang. Saat itu, Tuan Amir juga sudah berada di kamar anaknya. Kami sama-sama duduk di sisi tempat tidur Yazid, mengusap rambutnya yang basah oleh keringat. Tuan Amir menatapku lama, lalu berkata pelan, "Entah bagaimana, Raisa, aku merasa rumah ini tak akan sama tanpamu." Kata-kata itu membuat air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia karena aku tahu perasaanku bukan hanya hayalan. Malam itu terasa sangat panjang. Setelah Yazid tertidur, kami masih duduk di ruang tamu, berbincang dalam suara rendah. Tentang kehidupan, tentang kehilangan, tentang rasa syukur yang tak pernah selesai. Tak ada pengakuan cinta di antara kami, tapi keheningan malam itu sudah cukup menjadi saksi bahwa hati kami saling berbicara. Hari-hari berikutnya, segalanya terasa lebih damai. Tatapan mata Tuan Amir kini berbeda, lebih lembut, lebih tenang, dan setiap kali ia memandangku, seolah dunia di sekitarku ikut berhenti. Tapi di balik semua keindahan itu, aku tetap berusaha menjaga batas. Aku tak ingin orang lain salah menilai. Aku hanya ingin semuanya berjalan dengan waktu yang tepat, dengan cara yang diridhoi. Malam-malamku kini selalu kuisi dengan doa. Aku meminta kepada Allah agar diberi kejelasan, bukan sekadar perasaan. Jika memang ini jalan yang benar, aku memohon agar hati kami dipersatukan dalam kebaikan. Tapi jika tidak, aku siap menerima apapun dengan ikhlas. Dalam sujud yang panjang, aku sadar, cinta yang lahir dari keikhlasan tak pernah butuh banyak kata. Ia hanya butuh keyakinan dan waktu. Dan malam itu, di bawah langit Riyadh yang tenang, aku merasa waktu itu sedang mendekat. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari Riyadh bersinar terang, angin gurun berhembus lembut membawa debu halus yang menari di udara. Aku baru saja selesai membersihkan ruang tamu ketika Yazid datang berlari, memelukku dengan tawa kecilnya yang menular. "Mama Raisa, hari ini Papa pulang cepat," katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya, "Benarkah? Wah, senangnya kamu ya." Tapi entah kenapa, ada sesuatu di wajah Yazid yang berbeda, seperti menyimpan rahasia kecil yang tidak bisa ia sembunyikan. Sore itu, aku menyiapkan teh kesukaan Tuan Amir seperti biasa. Aroma kayu manis dan kapulaga memenuhi dapur. Namun suasana hati terasa tidak seperti biasanya. Ada rasa gugup yang aneh, seolah ada sesuatu yang akan terjadi tapi aku belum tahu apa. Saat azan maghrib berkumandang, rumah terasa lebih tenang dari biasanya. Semua pekerja sudah pulang lebih awal karena hari itu Jumat, hanya tinggal aku, Yazid, dan Tuan Amir di rumah. Setelah sholat, aku dipanggil ke ruang tamu. Awalnya aku mengira Tuan Amir ingin membicarakan urusan rumah tangga atau rencana liburan Yazid seperti biasanya. Tapi begitu aku melangkah masuk, langkahku terhenti. Di tengah ruangan, Yazid berdiri dengan pakaian rapi, memegang sebuah kotak kecil berwarna emas. Di sebelahnya, Tuan Amir berdiri tegak dengan wajah yang tak pernah kulihat sebelumnya, tenang, tapi matanya berkilat dengan keyakinan. "Raisa," katanya pelan, memecah keheningan. "Sudah lama aku ingin mengatakan ini, tapi aku menunggu waktu yang tepat. Dan aku rasa, hari ini adalah waktunya." Aku menatapnya, bingung, jantungku berdebar hebat. Yazid kemudian melangkah maju, menyerahkan kotak kecil itu ke tanganku. Tanganku gemetar saat menerimanya.
Perlahan kubuka, dan di dalamnya ada sebuah cincin sederhana, berkilau lembut di bawah cahaya lampu. Tuan Amir tersenyum, lalu berkata, "Aku bukan pria yang pandai merangkai kata. Tapi aku tahu satu hal, Raisa. Sejak kau datang, rumah ini hidup kembali." Yazid tertawa lagi, dan aku belajar mencintai lagi. Aku ingin anakku tumbuh dengan kasih sayang seorang ibu yang lembut sepertimu. Dan aku ingin menjalani sisa hidupku bersama wanita yang membuatku percaya bahwa cinta bisa datang untuk kedua kalinya. Raisa, maukah kau menikah denganku? Aku terpaku. Air mataku jatuh begitu saja, tanpa bisa kutahan. Aku menunduk, tak mampu menjawab. Suara Yazid memecah keharuan itu, "Mama Raisa. Papa bilang kalau Mama mau jadi istri Papa, aku bakal punya keluarga lagi. Aku pengin Mama tetap di sini selamanya." Kalimat polos itu seperti menghantam hatiku paling dalam. Aku menatap wajah kecilnya, lalu beralih ke Tuan Amir yang masih berdiri dengan tatapan penuh harap. Aku tahu, keputusan ini bukan hal kecil. Aku memikirkan orang tuaku di kampung, memikirkan bagaimana aku datang ke tanah Arab hanya untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Tapi di saat yang sama, aku juga tahu, inilah takdir yang tidak bisa kutolak. Dengan suara bergetar, aku berkata pelan, "Tuan, saya tidak punya apa-apa. Saya hanya wanita sederhana. Saya takut tidak pantas." Tuan Amir mendekat, menatap mataku dalam-dalam. "Yang membuat seseorang pantas bukan harta atau darah bangsanya, Raisa. Tapi hatinya. Dan hatimu, sudah lama membuat rumah ini menjadi tempat yang penuh kasih." Aku tak sanggup berkata apapun lagi. Air mata yang kutahan akhirnya mengalir deras. Yazid berlari memelukku, diikuti Tuan Amir yang memegang tanganku. Malam itu, di ruang tamu yang dulu sunyi, akhirnya terdengar tangis haru yang bukan karena kesedihan, tapi karena kebahagiaan yang terlalu besar untuk diucapkan. Beberapa hari kemudian, kabar itu disampaikan kepada keluarga besar Tuan Amir. Sebagian terkejut, sebagian tidak percaya. Tapi Tuan Amir tetap teguh pada keputusannya. Ia berkata di depan semua orang, "Aku memilih Raisa bukan karena kasihan, tapi karena aku tahu dialah yang paling tulus menjaga keluargaku." Kalimat itu membuatku kembali menangis. Pernikahan kami dilangsungkan sederhana, hanya dihadiri keluarga terdekat dan sahabat dekat. Tidak ada kemewahan, tidak ada pesta besar. Tapi di mataku, itu adalah hari paling indah dalam hidupku. Saat cincin itu disematkan di jari, aku tahu hidupku telah berubah selamanya. Aku bukan lagi Raisa, pembantu rumah tangga dari Indonesia. Aku kini menjadi istri dari pria yang dulu hanya bisa kulihat dari kejauhan, dan ibu bagi anak kecil yang mengisi setiap doa dalam sujudku. Dan malam itu, saat semua tamu sudah pulang, aku berdiri di balkon rumah kami yang kini terasa lebih hangat dari sebelumnya. Angin gurun berhembus lembut, membawa aroma teh dan melati. Aku menatap langit Riyadh dan berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah. Aku datang ke negeri ini untuk mencari rezeki, tapi Engkau memberiku lebih dari itu, cinta, keluarga, dan hidup yang baru." Hari-hari setelah pernikahan itu terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Aku, Raisa, janda muda dari desa kecil di Jawa Timur yang dulu berangkat ke Arab hanya untuk mencari nafkah, kini tinggal di rumah yang sama, tapi dengan posisi yang sangat berbeda. Bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai seorang istri, seorang ibu, dan seorang perempuan yang akhirnya menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Pagi-pagi aku masih terbiasa bangun sebelum azan subuh. Bedanya, kini aku tidak lagi bergegas menyiapkan segalanya sendirian. Tuan Amir, suamiku, sering ikut membantuku menyiapkan sarapan. Kadang kami berbagi tawa kecil di dapur saat aku salah menakar gula untuk tehnya, atau ketika Yazid datang tergesa-gesa karena takut terlambat ke sekolah. Suasana rumah itu kini benar-benar hidup. Tidak ada lagi sepi yang menyelimuti dinding megah itu seperti dulu. Setiap sudutnya kini penuh dengan suara tawa dan percakapan hangat. Aku belajar banyak tentang kehidupan dari keluarga kecil ini. Tentang sabar, tentang syukur, dan tentang cinta yang datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Yazid kini tumbuh menjadi anak yang sopan dan penyayang.
Setiap kali aku memandangi wajahnya, aku selalu teringat malam-malam panjang ketika aku menjaganya saat sakit dulu. Aku tak pernah menyangka, dari kasih sayang yang sederhana itu, Allah akan membuka jalan hingga sejauh ini. Hubunganku dengan keluarga besar Tuan Amir pun perlahan membaik. Di awal, memang banyak yang memandangku sebelah mata, wanita asing, janda, dan hanya seorang mantan pekerja. Tapi waktu membuktikan segalanya. Aku tidak berusaha menjadi siapapun, hanya menjalani peranku dengan tulus. Setiap kali ada acara keluarga, aku selalu melayani mereka dengan senyum dan sopan santun. Dan dari hari ke hari, sikap mereka mulai berubah. Mereka melihatku bukan dari asal atau statusku, tapi dari bagaimana aku menjaga Amir dan Yazid dengan sepenuh hati. Suatu hari, Amir mengajakku ke Mekah untuk berumrah. Saat pertama kali aku berdiri di depan Ka'bah, air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan. Seluruh perjalanan hidupku seolah berputar di kepalaku. Aku teringat wajah ayah dan ibu di kampung yang dulu mengantarku berangkat dengan air mata. Aku teringat hari-hari panjang di penampungan, perjuangan menghadapi kesepian, dan bagaimana akhirnya aku menemukan keluarga di negeri asing ini. Di depan rumah Allah itu, aku bersujud lama sekali. Aku berdoa agar orang tuaku diberi umur panjang, agar aku bisa membawa mereka ke tempat suci ini suatu hari nanti. Dan aku berdoa agar Allah meridhoi rumah tangga kami sampai akhir hayat. Sejak hari itu, setiap langkah terasa lebih ringan. Hidup kami berjalan sederhana tapi penuh keberkahan. Tuan Amir tak pernah sekalipun memperlakukanku berbeda dari dirinya. Ia sering berkata, "Raisa, engkau bukan sekadar istri. Engkau adalah anugerah yang membuatku mengenal lagi makna sabar dan cinta." Kalimat itu selalu membuatku terharu. Aku tak pernah meminta kemewahan, karena bagiku, kebahagiaan sejati adalah bisa melihat orang-orang yang kucintai hidup dengan senyum di wajah mereka. Kadang, di malam hari, aku duduk di balkon rumah kami bersama Yazid. Ia kini sudah beranjak remaja, tapi masih sering menyandarkan kepala di bahuku seperti dulu. "Mama Raisa," katanya suatu malam, "aku selalu bersyukur Allah kirim Mama ke hidupku. Kalau tidak, mungkin rumah ini masih sepi sampai sekarang." Aku menatapnya dengan senyum yang sulit ditahan. "Tidak, Nak. Justru Mama yang harus berterima kasih. Karena lewat kamu dan Papa, Mama tahu bagaimana rasanya dicintai lagi." Waktu terus berjalan, tapi setiap hari aku selalu merasa seperti baru memulai bab baru dalam hidup. Tak ada lagi kesedihan, hanya rasa syukur yang tak pernah habis. Kadang aku masih menulis surat untuk ayah dan ibuku di kampung, menceritakan betapa baiknya kehidupan di sini. Aku berjanji pada diriku sendiri, suatu hari nanti aku akan pulang, bukan hanya untuk membawa kabar, tapi membawa mereka ke tanah suci yang selama ini mereka impikan. Dan malam itu, di bawah langit Arab yang bertabur bintang, aku menatap wajah suamiku dan anakku yang sedang tertidur. Hatiku bergetar lembut. Dari dulu aku hanya ingin punya keluarga, dan kini Allah memberikannya dengan cara yang begitu indah. Aku menutup mata, menarik napas dalam, lalu berbisik pelan dalam doa. "Ya Allah, aku datang ke negeri ini untuk mencari pekerjaan, tapi Engkau memberiku cinta. Aku datang untuk menghidupi orang tuaku, tapi Engkau justru menghidupkan hatiku. Jadikan rumah kecil kami ini tempat berlabuh yang selalu Engkau berkahi, sampai waktuku nanti kembali kepada MU." Angin gurun berhembus lembut, membawa doa itu tinggi ke langit. Dan malam pun terasa begitu damai, seperti tanda bahwa akhirnya, perjalanan panjangku telah menemukan tujuan yang sebenarnya. Kisah Raisa mengajarkan bahwa dalam setiap luka dan kehilangan, selalu ada rencana indah yang disiapkan oleh Allah. Kadang, seseorang berangkat jauh dari tanah kelahirannya dengan niat mencari rezeki, namun ternyata yang ia temukan bukan hanya pekerjaan, melainkan keluarga dan cinta yang tulus. Cinta sejati tidak mengenal status, asal-usul, ataupun perbedaan. Ia tumbuh dari ketulusan hati, dari kesabaran, dari keikhlasan dalam memberi tanpa berharap imbalan. Raisa datang ke tanah Arab dengan tangan kosong, membawa harapan dan doa. Tapi karena kesabarannya, keikhlasannya, dan hatinya yang baik, Allah mengangkat derajatnya. Dari seorang pekerja, ia menjadi seorang istri dan ibu yang diridhoi.
Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa rezeki, jodoh, dan takdir tidak pernah salah alamat. Kadang, jalan menuju kebahagiaan bukan selalu yang kita rencanakan, tapi yang Allah pilihkan. Dan ketika kita menjalaninya dengan sabar dan ikhlas, maka kebahagiaan sejati akan datang, tepat di waktu yang paling indah.